Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 13 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bedanya Manusia dan Keledai. Firman Tuhan terambil dalam Markus 11 ayat 2 sampai dengan ketiga. Pergilah ke kampung di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakannya kepadamu, maka kamu lakukan itu. Jawablah, Tuhan memerlukan, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah. Bagaimana kami melihat ada ketaatan-ketaatan justru yang dilakukan oleh makhluk hidup yang namanya binatang, dan ketidaktaatan justru oleh makhluk yang diciptakan dengan secara spesial, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau temanya adalah temanya bedanya manusia dan keledai, ini seakan-akan sebuah penghinaan kepada manusia. Tetapi yang ingin disampaikan adalah bagaimana firman Allah ini kita melihat ada sebuah kepatuhan dan ketundukan binatang tatkala kemudian berhubungan dengan Tuhan, dan kemudian manusia yang sesungguhnya punya kemampuan berakses, berkomunikasi, interaksi setelah Yesus itu datang ke dalam dunia, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Maka tidak ada lagi hambatan di dalam berelasi, sehingga kita bisa sanggup berelasi dengan secara benar bersama dengan Tuhan. Sedangkan binatang tetap memiliki keterbatasan. Bagaimana mungkin bisa berelasi dengan manusia? Tetapi kita melihat sebelum kita berbicara tentang keledai, kita tahu dengan jelas peristiwa Nabi Nuh. Manusia tidak ada yang taat selama Nabi Nuh itu berkhotbah. Tidak ada seorang pun yang bertobat. Sampai pada akhirnya Tuhan meminta Nuh itu memanggil binatang sepasang demi sepasang masuk dalam bahtera Nuh. Kita melihat di dalam peristiwa itu tidak ada penolakan daripada binatang, tidak ada catatan. Tatkala Nuh memilih sepasang-sepasang, maka binatang itu akan masuk, dan itu binatang tidak bisa dipaksa. Bagaimana Nuh bisa memaksa kalau itu misalkan kalau binatang kecil akan berlarian, binatang besar akan melawan. Jadi kalau saya melihat bahwa di sana ada yang namanya ketaatan, yang kita tidak tahu bagaimana itu binatang bisa patuh dan taat disuruh masuk ke dalam bahtera. Di dalam peristiwa perjanjian baru yang kita lihat di sini, Yesus itu membutuhkan keledai dan kemudian berbicara kepada muridnya, pergilah engkau ke satu tempat, dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nanti di sana ada keledai yang tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, maka ambillah bawalah ke sini karena aku membutuhkannya. Kalau ada orang yang bertanya, untuk siapakah engkau mengambilnya? Katakanlah, Guru, Tuhan Yesus membutuhkannya. Maka peristiwa itu benar-benar terjadi. Kalau kita melihat dan menyimak peristiwa ini, bagaimana mungkin Yesus tahu ada keledai yang tidak terlihat oleh matanya sendiri, tetapi tahu, yaitulah Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya yang kita ingin lihat adalah pelajaran apa dari peristiwa ini. Pelajaran dari peristiwa ini bahwa keledai itu adalah orang mengatakan sebagai binatang yang bodoh, binatang yang tidak berdaya, binatang yang tidak bisa melawan, tapi binatang yang taat. Sekalipun ketaatannya memang berbeda dengan manusia. Tapi kalau kita menyimak peristiwa tentang Nabi Nuh dan sepasang binatang itu bisa turut, seringkali justru binatang itu lebih mudah diajar. Binatang itu lebih mudah diarahkan. Kita tahu dengan jelas ada binatang-binatang peliharaan seperti dogi, bahkan ada beberapa binatang peliharaan yang kita tahu tatkala dirawat, dibesarkan, ada seekor rusa yang mengalami katakanlah kondisi yang sangat buruk, ada burung yang mengalami mau kematian, dibantu, ditolong, diasuh, diberi makan oleh manusia, lalu kemudian punya hubungan yang mendalam. Sekalipun dilepas ke tempat jauh, dia kembali menemui majikannya. Ada sebuah rasa syukur, ada sebuah ketaatan yang dilakukan oleh binatang peliharaan. Dia mensyukuri untuk semua kebaikan yang ditunjukkannya. Bagaimana berbicara tentang keledai? Keledai yang sangkut pautnya dengan Tuhan Yesus, yang itu akan dipakai kemudian ditunggangi oleh Yesus. Dan sewaktu Yesus masuk melewati dan memasuki kota,
Dan kemudian mereka dikatakan orang banyak itu menghamparkan pakaiannya di jalan pula dan menyebarkan ranting-ranting yang mereka ambil dari ladang tatkala Yesus mau masuk ke Yerusalem. Dan kemudian mereka berjalan di depan dan mereka mengikutinya di belakang dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaannya akan datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar bagaimana tatkala Tuhan itu memanggil kita dan Tuhan itu meminta kita juga melayani Dia. Kita memang bukan keledai, tapi kalau kita memahami makna bagaimana Yesus itu menunggangi keledai, bukan berarti Tuhan Yesus menunggangi kita. Tapi ada masa dan saatnya Tuhan meminta kita itu untuk melayani Dia, melakukan pekerjaan bersama dengan Kristus. Tidak hanya menjadi pribadi yang terus meminta untuk segala kebutuhan-kebutuhan kita kepada Yesus, namun tatkala Yesus meminta kita bekerja, meminta kita itu melayani Tuhan, meminta kita berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, apapun bentuknya. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang percaya yang cuma tiap minggu ibadah, yang repotnya tiap minggu pun tidak, setahun mungkin sekali atau 2 kali beribadah. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kalau Tuhan sudah sedemikian baik, membiarkan dirinya, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus kita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Lalu sejauh mana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kita siap dipakai oleh Tuhan seperti keledai yang ditunggangi oleh Yesus, membawa dan memberitakan tentang Kristus yang kita bawa dalam hidup kita, yang memang bukan di pundak kita seperti keledai, tapi ada di hati kita, ada di hidup kita, di pikiran kita. Kita membawa Kristus, menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Kita melayani Yesus, kita siap dipakai oleh Tuhan dalam bentuk apapun. Apa yang menjadi bagian karuniamu, kemampuanmu, bakatmu, talentamu, waktumu. Tatkala Tuhan meminta kita tidak hanya menerima berkat-berkat dan kebaikan Allah, tapi Tuhan memanggil kita berbagian dalam pekerjaan Tuhan, baik pekerjaan misi, baik pelayanan di gereja, baik pekerjaan diakonia, lalu kemudian melakukan banyak aspek untuk bisa memberkati orang lain, agar Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, tidak hanya masuk ke Yerusalem, tapi kita bawa ke berbagai tempat, dan mereka melihat adanya Kristus dalam hidup kita. Kita bisa bawa lewat teladan kita, kebaikan kita, cinta kita, kasih kita, pengorbanan kita. Sehingga ada banyak orang kemudian terbuka matanya. Dan mereka mau membuka, menghamparkan pakaiannya, menghamparkan ranting-ranting. Dan mereka juga menyambut Yesus sebagaimana kita sebagai orang percaya. Yang sudah menyambut Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat juga ada Kristus yang juga itu disampaikan juga buat mereka. Selama kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita akan bisa membawa Kristus kepada berbagai orang, untuk mereka bisa mengenal dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami ingin belajar bahwa kami bukan keledai dan keledai juga bukan manusia. Tapi biarlah kami punya ketaatan melebihi makhluk hidup yang lainnya untuk dipakai oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.